Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sahnurindra dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi tugas PPKN saya, yaitu tentang menganalisa pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa pelanggaran yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya, yaitu tentang pelanggaran pencurian. Sebelum menganalisa faktor-faktor beserta hal lainnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi terjadinya pencurian tersebut. Kronologinya yaitu pada tanggal 22 April 2020 terjadi pencurian mobil, tepatnya di parkiran Masjid Miftahul Jannah. Pencurian ini diketahui sang pemilik saat akan pergi berangkat bekerja pada pukul 9:30 pagi. Diketahui dari sang pemilik, yaitu yang merupakan karyawan swasta, bahwa mobil itu adalah mobil dinas dari perusahaan. Alasan dia memarkirkan mobil tersebut di masjid karena mobil pribadinya sudah berada pada garasi rumah setelah mengalami perbaikan di bengkel. Dia memarkirkan mobil dinasnya di masjid pada pukul 16 waktu Indonesia Barat pada saat pulang kerja. Tidak terdapatnya CCTV pada masjid menjadi penyebab utama. Warga setempat tidak bisa memastikan dengan tepat kapan dan siapa yang mencuri mobil tersebut, sehingga pemilik memutuskan untuk tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah membahas kronologi pencurian tersebut, saya akan menganalisa tentang mengapa pencurian ini dapat terjadi. Analisa yang pertama yaitu mulai dari faktor penyebab. Faktor penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah lalainya pemilik mobil memarkirkan mobilnya sembarangan. Pemilik kurang memperhatikan keamanan sekitar tempat parkirnya. Hal itu karena mungkin pemilik sudah terburu-buru ingin beristirahat di rumah. Diketahui bahwa kondisi tempat terjadinya pencurian adalah masjid yang tidak memiliki CCTV dan masih dalam pembangunan gerbang dan pagarnya. Hal ini dimanfaatkan pencuri untuk mudah memasuki area dan melancarkan aksinya untuk mencuri mobilnya. Selain itu, jauhnya TKP dari pengawasan satpam setempat juga menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian ini. Faktor-faktor tersebutlah yang memudahkan mencuri mobil tanpa diketahui warga. Kemudian analisa yang kedua yaitu jenis pelanggaran. Diketahui jenis pelanggaran ini termasuk jenis pelanggaran pencurian, yaitu pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah. Kemudian analisis yang ketiga adalah peraturan yang dilanggar. Peraturan yang dilanggar yaitu terdapat pada pasal pencurian. Pencurian dapat dibagi menjadi dua, pencurian biasa serta pencurian dengan pemberatan. Mari kita bahas yang pertama yaitu pencurian biasa. Pencurian biasa ini dibahas dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Kemudian yang kedua, yaitu pencurian dengan pemberatan. Pencurian dalam pemberatan ini dibahas dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan ini terdiri dari beberapa pencurian, yaitu pencurian ternak, pencurian oleh 2 orang, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, pencurian pada waktu kebakaran, banjir, atau bencana lainnya. Kemudian analisa yang selanjutnya yaitu sanksi yang diterima. Pada pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ini dengan pidana paling lama penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900, serta dengan pasal
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam pasal ini disebutkan maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam pasal tersebut dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Kemudian analisa yang terakhir yaitu solusi pencegahan. Solusi pencegahan ini perlu diperhatikan agar kita terhindar dari tindak pencurian, bahkan mencuri barang milik orang lain. Solusi pencegahan yang pertama yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup. Hal ini sudah pasti menjadi kunci utama untuk terhindar dari perbuatan mencuri. Kemudian solusi yang kedua yaitu menerapkan nilai moral dan perilaku yang baik. Hal ini harus tertanam dalam diri kita pribadi. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan mampu menjaga hati dan sikap dari perbuatan tercela, dalam hal ini khususnya perbuatan mencuri. Kemudian solusi yang ketiga, yaitu tetap menjaga dan mengawasi barang milik sendiri. Kita diwajibkan berhati-hati dalam menjaga barang dan tidak menganggap remeh terhadap keamanan sekitar. Kemudian solusi pencegahan yang keempat, yaitu meningkatkan keamanan lingkungan. Sebagai warga yang baik, kita diwajibkan melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kelima, yaitu tidak meletakkan barang di sembarang tempat, agar tidak mudah diambil orang. Demikian presentasi tentang tugas PKN saya, menganalisa pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan mencuri dan tindak pencurian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.